Raja Tentara Bayaran. Bab 95. Setelah kedua pembunuh itu ditangkap hari itu, mereka dengan keras kepala tidak mau memberitahu siapa yang mereka cari. Wu Yilian dan yang lainnya pergi menemui Chen Jinhua untuk menanyakan bagaimana cara menangani mereka, tetapi mereka tidak sabar menunggu Tuan Chen melakukannya. Muncul. Ada serangkaian kegiatan di kota Tianhai akhir-akhir ini yang mengharuskan Chen Jinhua untuk hadir, dan dia juga sangat sibuk. Sangatlah normal untuk tidak mempertimbangkan dua antek kecil yang tidak memiliki kekuatan internal, apalagi dua orang ini keduanya sudah ditangkap. Setelah memberitahu Wu Yilian dan yang lainnya untuk tidak membunuh orang tersebut, dan mencari cara untuk mengajukan pertanyaan, atau menunggu sampai dia kembali untuk menanganinya jika tidak berhasil, Chen Jinhua melupakan masalah tersebut. Sebenarnya, ini bukan karena Chen Jinhua sombong. Bagaimanapun, dia adalah seorang Jianghu tua. Kedua orang itu menerobos di tengah malam. Tentu saja, mereka punya tujuan mengambil tindakan lanjutan. Chen Jinhua tidak terburu-buru. Bagaimanapun, seluruh situasinya sekarang tidak ada kekuatan di kota Tianhai yang dapat mengancam Departemen ke-9, jadi mengapa Lao Chen harus terkejut? Terlebih lagi, aktivitas bisnis ini sebenarnya cukup penting bagi Lao Chen. Awalnya, Chen Jinhua bukan hanya kepala cabang ke-9 kota Tianhai, tetapi juga salah satu orang terkaya di kota Tianhai untuk waktu yang lama. Untuk menarik perhatian orang lain. Tanpa perintah yang jelas dari Tuan Chen, Wu Yilian dan yang lainnya hanya melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah bertanya beberapa kali dan tidak mendapat jawaban, Li Xiaoxiao menyarankan agar mereka menghentikan makanan mereka terlebih dahulu, mengatakan bahwa mereka mungkin pingsan karena kelaparan dan tidak sadarkan diri, jadi mereka bisa menggodanya. Tentu saja, tidak ada yang akan keberatan dengan lamaran tidak berbahaya ini, sehingga kedua anak malang itu, Bruce dan Sean, kelaparan selama 3 hari penuh di ruang bawah tanah bagian 9. Berhenti. Melihat Shen Lian memasuki toko obat bersama dua gadis cantik dengan rambut pirang dan mata biru, dan mengangkat kaki mereka untuk pergi ke aula belakang, Li Xiaoxiao segera terbangun dari linglungnya dan memanggil mereka. Aku sedang berbicara tentang Rich Shen, ada apa denganmu? Kamu datang ke sini dengan dua orang tak dikenal secara besar-besaran. Li Xiaoxiao berkata dengan nada sinis. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah payudara Scarlett dan Alice serta bokong yang gagah. Ekspresi kompleks dari keterkejutan, rasa iri dan kebingungan terlihat jelas di mata mereka. Hei, bisakah kamu berhenti memanggilku seperti itu? Shen Lian membuka mulutnya untuk memprotes. Gelar, Shen Bikridge, diberikan kepadanya baru-baru ini oleh Li Xiaoxiao. Menurut Tang bersaudara, gelar itu diberikan kepada Shen Lian atas kemauan Li Xiaoxiao dan gadis-gadis lain ketika mereka sedang bergosip. Alasan julukan tersebut tentu saja karena Shen Lian membeli rumah besar ini dengan lambaian tangannya. Kamu punya mulut untukku, bisakah kamu mengontrol apa yang ingin aku lakukan? Li Xiaoxiao sama sekali tidak peduli dengan keberatan Shen Lian. Memang menurutnya, memberi nama panggilan bukanlah masalah besar. Oke, kamu hebat, aku tidak bisa mengendalikannya. Shen Lian menggelengkan kepalanya karena sakit kepala dan berkata tanpa daya. Tidak mungkin, siapa yang menjadikan Li Xiaoxiao ahli dalam bidang pemurnian Qi dan transformasi menjadi dewa, dan dia juga seorang gadis. Meskipun dia tidak menyukai gelar ini, Shen Lian tidak akan bertengkar atau bahkan berkelahi dengan Li Xiaoxiao karena itu. Kalian berdua, tunggu aku di sebelah. Aku akan membawa Bruce dan yang lainnya ke sana sebentar lagi. Setelah berbicara dengan Li Xiaoxiao, Shen Lian meminta Alice dan Scarlett untuk kembali ke rumahnya. Shen Lian tidak terlalu memikirkannya ketika dia datang ke sini sebelumnya hanya toko obat. Sebagai tempat seperti Biro Keamanan Nasional Tiongkok cabang ke-9, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat membawa orang masuk begitu saja, dan pendekatan seperti itu sebenarnya tidak baik untuk Scarlett dan yang lainnya, apalagi ada seseorang di sana. Pintu yang tidak berurusan dengan mereka. Setelah menerima instruksi Shen Lian, kedua wanita itu berbalik dan meninggalkan toko obat tanpa omong kosong. Li Xiaoxiao mengerutkan bibirnya dan berpikir, Shen Lian benar-benar mesum, dan dia sangat patuh pada dua gadis asing. Langsung ke aula belakang, Shen Lian menjelaskan masalah tentang Bruce dan Sean kepada Wu Yilian dan yang lainnya, lalu pergi ke ruang bawah tanah dan membawa mereka keluar. Bruce dan Sean, yang telah kelaparan selama 3 hari, hampir menitikkan air mata saat melihat Shen Lian. Meski mereka belum pernah mengalami tanpa makanan selama 3 hari, hanya karena mereka mampu menanggungnya bukan berarti mereka ingin terus seperti ini. Memiliki seseorang untuk membawa mereka keluar dari penjara bawah tanah ini adalah hadiah yang luar biasa bagi mereka sekarang, belum lagi bos mereka Jack datang secara pribadi.
Setelah terbiasa menertawakan kedua bersaudara itu, Shen Lian membawa mereka pergi dari tempat ke-9, lagi pula, itu bukan tempat untuk berbicara. Bruce dan Sean, yang keluar dari ruang bawah tanah, melihat Tang Long dan yang lainnya duduk di depan pintu seluruh tubuhnya gemetar, dan setelah mendengar Shen Lian mengatakan bahwa orang-orang kuat ini adalah miliknya, Bruce sedikit santai. Ku bilang bos, apakah ini terlalu berlebihan? Ternyata legenda kungfu Tiongkok itu semua benar. Apakah semua orang Tionghoa begitu sakti? Ketika mereka tiba di rumah Shen Lian, Bruce dan yang lainnya makan sesuatu, mandi dan mengganti pakaian mereka, dan kemudian mulai menghela nafas dengan Shen Lian karena terkejut. Sejak dia pingsan oleh Li Xiaoxiao, Bruce selalu merasa seperti belum bangun sama sekali. Awalnya, Bruce dan Sean mengira orang terkuat di dunia adalah Shen Lian, tapi sekarang sepertinya, apalagi Li Xiaoxiao itu, bahkan dua bersaudara Tang Long dan Tang Hu jauh lebih kuat daripada Shen Lian. Mereka telah diintimidasi oleh Tang Long dan yang lainnya dalam 2 hari terakhir. Ya, dalam arti tertentu, kungfu Tiongkok memang nyata, tetapi hanya sedikit orang yang bisa menguasai kekuatan ini. Shen Lian secara singkat menjelaskan seni bela diri Tiongkok kepada Bruce, dan kemudian bertanya tentang berbagai detail serangan di pangkalan Australia, tetapi Shen Lian tidak puas dengan hasil yang diterimanya. 5 dan 6 orang itu pasti mati. Tidak ada keraguan tentang ini. Selain berduka atas saudara-saudara mereka, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Shen Lian dan yang lainnya adalah membalas dendam medan perang. Nasib para tentara bayaran adalah hantu neraka yang tidak mengalami kemunduran selama bertahun-tahun telah benar-benar dibangunkan oleh darah jahat kali ini. Bruce tidak memiliki informasi lebih lanjut tentang pangkalan Australia, kecuali telah dipastikan bahwa pangkalan itu telah dibobol dan diduduki dan semua personel telah terbunuh. Tidak mengherankan jika operasi semacam itu, yang telah direncanakan dengan susah payah oleh Bloodfin, akan membuahkan hasil-hasil seperti itu. Bagaimanapun, kecerdasan itu sendiri berfungsi sebagai kekuatan. Ketika kekuatan tidak mencukupi, kecerdasan tidak memiliki efek lain kecuali membantu Anda melarikan diri terlebih dahulu. Hanya saja yang dibutuhkan Shen Lian sekarang adalah balas dendam, jadi dia memutuskan untuk pergi ke sana sendiri untuk mencari tahu seberapa jauh kekuatan darah jahat itu. Bab 96. Tidak bos, ini terlalu berisiko. Mendengar bahwa Shen Lian akan mengambil tindakan secara langsung, Bruce dan yang lainnya semuanya keberatan. Anda harus tahu bahwa Shen Lian bukan hanya dia. Keberadaan Shen Lian adalah bendera iblis di neraka, maka iblis di neraka pada dasarnya akan dikalahkan tanpa perlawanan. Apa gunanya tidak mengambil risiko? Siapa di antara kita yang tidak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah? Dan aku tidak lagi seperti dulu. Shen Lian mengatakan secara terbuka bahwa masih ada lebih dari sebulan sebelum dimulainya kompetisi seni bela diri. Shen Lian sepenuhnya diizinkan untuk melakukan ini. Anda harus tahu bahwa aturan dunia bawah tanah sangat langsung dikalahkan. Jika aneksasi yang kuat tidak dapat mengatasi serangan darah jahat, iblis neraka, termasuk Bruce dan yang lainnya, tidak akan bisa melarikan diri secara utuh. Sekarang semuanya berbeda. Bos, apakah Anda juga belajar seni bela diri Tiongkok? Menyadari arti kata-kata Shen Lian, Alice bertanya. Dia baru saja mendengar Bruce dan yang lainnya berbicara tentang seni bela diri Tiongkok. Alice dan yang lainnya bingung, meskipun dia percaya bahwa Bruce dan Sean tidak mungkin berbicara omong kosong, tetapi Alice dan Scarlett, yang belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, masih belum bisa membayangkan seperti apa kekuatannya. Ya, aku sudah mempelajarinya, tapi aku belum menjadi master. Ngomong-ngomong, gadis yang membuat Bruce dan Sean pingsan sebelumnya adalah gadis yang baru saja kamu lihat di sebelah. Dia bisa dianggap ahli seni bela diri. Shen Lian tidak menyembunyikan apapun dari saudara-saudaranya yang telah melalui hidup dan mati, jadi dia membuka mulut dan memberitahu mereka tentang situasinya saat ini. Jadi bos, seberapa kuat kamu sekarang? Setelah mendengar kata-kata Shen Lian, Scarlett dan Alice sama-sama tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa gadis nakal tadi ternyata adalah seorang ahli seni bela diri. Dunia tentara bayaran menghormati yang kuat, tidak ada bedanya dengan dunia seni bela diri. Ketika menghadapi seseorang yang lebih kuat dari diri sendiri, wajar jika pihak yang lebih lemah menunjukkan rasa hormat. Berbeda dengan keterkejutan Scarlett dan Alice, kini Bruce hanya ingin mengetahui seberapa kuat bosnya. Kalian pasti tahu kalau Shen Lian dulunya bergelar Kapten Jack. Judul ini memiliki asal-usulnya. Definisi kapten tidak hanya mewakili identitas Shen Lian sebagai pemimpin kelompok tentara bayaran setan neraka. Ini juga berarti bahwa Shen Lian sendiri dapat disebut sebagai pemimpin di dunia tentara bayaran berani tidak setuju dengan gelar ini.
Aku yang sekarang mungkin 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Shen Lian berpikir sejenak dan berkata, setelah periode pelatihan berkelanjutan ini, ditambah dengan hasil penerapan Tai Chi, Shen Lian memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dirinya yang dulu dalam satu gerakan. Berbicara tentang 10 kali lipat angka ini, Shen Lian sebenarnya sedikit lebih baik. Itu pernyataan yang meremehkan. Jika Anda membiarkan Shen Lian saat ini menghadapinya sebelum dia berlatih seni bela diri, 10 pasti tidak akan cukup. Alasan mengapa dia mengatakan 10 adalah karena Shen Lian menganggap 10 mantan Shen Lian akan membentuk tim dan kemudian menggunakan berbagai senjata panas untuk bertarung melawan dia. Setelah mendengar jawaban Shen Lian, semua orang menghirup udara dingin. Apa konsep menjadi 10 kali lebih kuat? Shen Lian sudah bisa disebut bukan manusia saat itu. Sebanding dengan Superman. Jadi, bos, sekarang kamu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap senjata termal. Memperkirakan kekuatan Shen Lian sebelumnya, Alice berkata dengan ringan. Di masa lalu, Shen Lian sudah bisa mengandalkan penilaiannya terhadap moncong musuh untuk menghindari peluru senjata api. Yah, senjata api jarak menengah dan kaliber kecil pada dasarnya bukan ancaman. Saya belum mencoba senapan sniper jarak jauh kaliber besar. Seharusnya bisa menjadi ancaman bagi saya, tapi ancamannya masih terbatas. Shen Lian mengangguk dan membenarkan dugaan Alice. Faktanya, prajurit biasa hanya dapat mengerahkan kekuatan yang dikatakan Shen Lian ketika mereka mencapai tahap pemurnian Qi dan berubah menjadi dewa. Namun, Shen Lian bukanlah prajurit biasa, dia dekat dengan itu. Jika Anda terkena pistol dari jarak jauh, apalagi pelurunya hampir tidak dapat menembus pertahanan internal. Bahkan jika itu menghancurkan kulit dan daging Anda sendiri, itu dapat dipulihkan secara utuh dalam sekejap, jadi benar sekali jika dikatakan bahwa senjata api bukanlah sebuah ancaman. Tentu saja, sulit bagi Shen Lian untuk memperkirakan senapan sniper jarak jauh, tetapi itu tidak menimbulkan banyak ancaman. Bagaimanapun, kemampuan persepsi Shen Lian saat ini telah meningkat pesat, masih sangat tinggi. Bos, bolehkah aku belajar? Aku ingin belajar juga. Mendengar bahwa Shen Lian tidak lagi takut dengan peluru, Bruce dan Sean melompat kegirangan. Apa ini, prajurit super di kehidupan nyata? Sekarang Anda tidak takut dengan peluru, mengapa Anda harus khawatir dengan darah bola? Yah, berlatih seni bela diri membutuhkan akumulasi dari waktu ke waktu. Alasan mengapa saya mencapai sesuatu begitu cepat adalah sepenuhnya karena keberuntungan, dan level saya sebenarnya tidak seberapa dibandingkan dengan master seni bela diri yang sebenarnya. Shen Lian berkata dengan rasa malu bahwa dia biasa melatih Bruce dan yang lainnya karena Shen Lian mengira dia sangat kuat. Sekarang Shen Lian baru saja menjadi pemula dalam seni bela diri mengajar orang lain. Tidak apa-apa bos, ajari saja kami. Kami pasti akan belajar dengan baik. Mendengar alasan Shen Lian, Bruce, Sean, Scarlett dan Alice mulai memohon dengan keras, membuat Shen Lian tidak bisa menolak. Oke, kamu tidak perlu mengganggu saya. Saya juga belajar dari seorang master. Saya tidak bisa mengajar siapapun dengan santai tanpa persetujuan master. Ketika saya menemukan masternya, saya akan menjelaskan kepadanya bahwa selama Tuan mengangguk, aku akan mengajarimu. Setelah membiarkan Bruce dan yang lainnya tenang, Shen Lian mulai berbicara tentang beberapa aturan sekte tersebut. Faktanya, Shen Lian tidak ingin saudara-saudaranya dapat berlatih seni bela diri jika Chen Jinhua tidak setuju. Shen Lian secara alami tidak dapat membuat keputusan sendiri. Dan saya juga ingin menjelaskan bahwa meskipun Master setuju pada saat itu, apakah Anda dapat mengembangkan energi batin masih bergantung pada bakat Anda. Anda tidak dapat memaksakannya. Saudara laki-laki saya yang hidup dan mati ini semuanya orang asing, dan saya tidak tahu apakah mereka bisa belajar seni bela diri dari Shen Lian, tapi itu tidak menunda Shen Lian untuk memberi mereka vaksinasi. Bruce dan yang lainnya secara alami mengungkapkan pemahaman mereka. Jika semua orang bisa mempelajari kemampuan sekuat itu, tidak akan ada hantu neraka di dunia bawah tanah. Saat mengobrol di sini, Shen Lian tiba-tiba teringat sesuatu. Bersambung.